Selamat pagi. Kali ini saya mau berbicara mengenai air ya. Nah, tubuh kita ini kan 55 sampai 70% ya itu terdiri dari air. Nah, maka air menjadi sangat penting. Yang pertama adalah air netral ya, pH 7 ya sampai ke alkali. Karena darah kita itu 7,35 sampai 7,45. Nah, karena kita banyak makan makanan yang bisa menyebabkan tubuh asam, ya seperti gula, lalu daging, maka kita perlu minum air yang cenderung alkali supaya bisa menetralkan hal-hal yang memicu asam. Nah, orang minum kista, kanker, diabetes, ya kayak saya dulu pernah tes pH saya hanya sekitar 5,5. Itu rendah sekali, bisa komorbid COVID. Lalu bagaimana menaikkan pH darah, pH sel-sel tubuh? Tentu boleh saja minum air alkali. Tapi sejak saya mengenal olah nafas, saya mencoba dan membuktikan bahwa tanpa minum air alkali, maka dengan olah nafas pH darah saya mencapai ideal di 7,45. Dengan olah nafas, maka yang diperbaiki adalah metabolisme. Sehingga saya minum teh, minum kopi, makan daging, pH darah saya tetap 7,45. Karena yang diperbaiki adalah metabolismenya. Sehingga mampu membuat tubuh ya diatur oleh paru-paru dan ginjal. Ya, paru-paru nyedot oksigen, saturasi naik. Ya. Ginjalnya membuang sampahnya, maka pH darah 7,45. Nah, kalau minum air alkali tentu boleh, tapi metabolisme tidak diperbaiki. Dalam arti begitu berhenti minum air alkali, ya pH-nya turun lagi. Aduh, seberapa lama gitu ya? Yang duitnya tak terbatas ya enggak masalah. Maka saya menyarankan lebih baik ya memperbaiki metabolisme tubuh, rajin-rajin latihan olah nafas, olahraga, deep sleep. Tapi yang paling utama adalah olah nafas dan juga olah hati. Karena sudah diet, makan, atur yang bikin pH naik gitu ya. Kecewa, kepahitan, marah, sedih, gelisah, pH juga turun, tubuh jadi asam. Simak bukunya Dr. Tan Sutien yang paling saya suka dengan dokter yang satu ini. Sering saya sebut namanya ya. Karena perasaan itu kan bisa mempengaruhi hormon. Nah, hormon akan mempengaruhi metabolisme tubuh. Nah, kalau begitu air apa? Kalau air alkali bagi saya nggak perlu karena tanpa air alkali saya minum air biasa saja tubuh saya pH sudah nggak ada masalah kok. Bahkan saya minum jus pro, minum kefir, minum kopi. Ya kopi kan pH-nya sekitar 5, jus pro bahkan kefir bisa sekitar 4. Tapi pH darah tetap 7,45. Bahkan pH urin saya tetap sekitar 7. Dulu sebelum olah nafas pH urin 5,2, 5,3. Urin memang berbeda dengan darah. Karena kan buangannya dibuang lewat urin. Ya kayak nyuci baju, air buangannya bersih, berarti bajunya bersih. Gimana kalau urinnya aja pH sekitar 7 ya. Walaupun pH urin sekali lagi berbeda dengan pH darah. Nah, yang menarik adalah pelajaran mengenai air ya, di antaranya pentingnya air itu nanocluster. Ya kalau heksagonal udah pasti namanya molekul air itu bentuknya heksagonal, tapi menjadi tidak heksagonal, menjadi tidak nanocluster istilahnya ya, tidak kecil-kecil karena H2O-nya molekulnya ini bergerombol nyambung satu dengan yang lain sehingga banyak minum air tapi bisa dehidrasi. Banyak minum air tapi airnya kurang. Nah, yang saya mau saksikan adalah saya ini merasa sehat-sehat saja. Namanya guru olah nafas. Coach pola hidup sehat gitu ya kan. Minum air jangan tanya lagi. Udah cukup, bahkan lebih cukup. Tapi ketika saya mulai membeli timbangan digital gitu ya, saya tes. Loh, kadar air saya merah di bawah 55%. Jadi cuma 54,3. Minum banyak-banyak 54,4. Seperti yang saya lampirkan itu setelah minum banyak-banyak masih 54,4, masih merah. Lalu saya akan dikasih orang. Nah, ini jujur terus terang mengendorse ya. Botol Nanocan ya yang diceritakan ya bahwa botol ini bahan bakunya diantaranya adalah batu turmalin. Lewat batu turmalin ini air dimasukkan dalam hitungan detik, 7-10 detik, maka dia menjadi nanocluster. Nah, ketika saya minum ini 3 minggu saya coba, ya kan. Lalu saya tes lagi. Jadi kan nggak bisa hanya wah minum ini enak. Enak sama juga kayak ikut olah nafas Pak enak, jangan enak, itu subjektif gitu ya. Tes pH darah gitu ya. Kalau mahal ya tes pH urin. Sebelum olah nafas, sesudah olah nafas, langsung naik, terbukti bikin tubuh alkali kan gitu kan. Nah, saya minum air sudah banyak-banyak kok jumlah air dalam tubuh saya di bawah 55%, merah itu gitu ya. Saya minum ini 3 minggu, sekarang sudah naik menjadi 55,3%, langsung hijau. Nah, dampaknya ketika hijau ternyata body score saya naik 79. Tadinya 74, 75 ya.
Karena juga body score juga dipengaruhi oleh visceral fat dan yang lain-lain. Tapi pengaruh dari air saja naik 1-2 poin. Ya, kalau pakai QRMA maka body score saya 89,9. Ya, dulu 88,8. Udah naik 1,1%, 1 poin. Kalau saya bisa melebih nanti 90, itu udah excellent. Banyak orang usia 60 kayak saya ini dites body score-nya di bawah 70. Saya 89,9 kalau pakai QRMA. Nah, kalau pakai timbangan digital, maka body score saya 79, tapi usia biologisnya 36. Nah, tentu air bukan salah satunya ya, tapi air yang mudah diserap oleh tubuh tentu juga membuat tubuh ini lebih fit lagi.